Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke poin 3 dari materi yang kemarin ya. Kemarin kan sampai 2 definisi sama si jarak ya. Sekarang masuk ke fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak itu apa sih yang bakal kita pelajarin? Jadi fungsi nilai mutlak itu kita akan belajar tentang grafik. Grafik nilai mutlak itu gimana sih gitu. Sebenarnya ada beberapa langkah cara buat grafik. Cuma nanti kita ambil yang cara simpelnya aja ya, cara buat grafiknya gimana. Yang harus diketahui untuk fungsi grafik dulu ya. Kalau fungsi grafik itu nanti kita yang pertama kita harus buat cari titik potong dengan sumbu X. Artinya kalau titik potong dengan sumbu X itu ganti Y sama dengan 0. Yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti ganti X-nya sama dengan 0. Gitu. Atau kalau mau gambar grafik lagi yang ketiga itu kita bisa pakai tabel titik bantuan ya. Nah, di sini Ana mau ngejelasin cara benernya, nanti udah ke contoh soal kita pakai cara langsung aja ya, biar nanti cepet cara buat grafiknya. Yang pertama misalnya contoh. Gambarkan grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Gambarkan grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Berarti kalau misalnya kita ikutin langkah yang benar ya. Ikutin langkah yang benar, sebenarnya ada 3 cara hitungannya. Cara yang di buku 1, cara tabel ini 1, sama cara yang cepat 1. Di sini Ana jelasin 3-tiganya. Kalau misalnya yang pertama kita cara yang di buku ya. Cara yang di buku itu dia pakai cara definisi. Cara definisi berarti masih ingat kemarin definisi gimana? Definisi dari ini kan ya, cari pembuat nolnya gitu. Nilai mutlak X. Dia bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Terus cari pembuat nol kan. Nah, ini kan X doang nih. Berarti yang di dalamnya sama dengan 0. Berarti ini untuk X kurang dari 0. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0. Ininya min X, ininya plus X. Berarti kita ada 2 persamaan. Ini kan kita Y tadi ya. Y sama dengan, berarti nanti fungsinya ada 2. Y sama dengan min X. Sama Y sama dengan X. Nah, nanti inilah yang kita gambar. Di SMP kan udah belajar persamaan garis ya. Persamaan garis, kalau misalnya garis Y sama dengan, Ana gambar ini dulu koordinatnya. Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, gambarnya itu pasti ke sana. Y sama dengan X, gambarnya pasti ke kanan. Itu kan dulu pernah ya SMP yang nggak Ana jelaskan lagi. Jadi kalau misalnya itu SMP kelas 2, persamaan linier namanya. Y sama dengan min X ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi. Y sama dengan X, gambarnya ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi. Y sama dengan X, gambarnya ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi. Y sama dengan X, gambarnya ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi. Y sama dengan X, gambarnya ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi. Y sama dengan X, gambarnya ke kanan, Y sama dengan X, gambarnya ke kiri. Berarti ini Ana tarik lagi.
Zah mau nanya, kenapa yang di atas ini gambarnya nggak putus-putus, yang di bawah gambarnya putus-putus? Misalnya ada yang nanya kayak gitu. Kita kan mau gambar nilai mutlak nih ceritanya. Nilai mutlak itu pernah nggak ada yang negatif hasilnya? Nggak ada kan, hasilnya pasti positif. Makanya ini gambarnya putus-putus gitu. Jadi gambar asli itu sebenarnya ini nggak ada. Jadi gambar nilai mutlaknya itu kayak gini bentuknya. Ini kesini. Ada dua. Jadi yang ini nggak ada, yang kita ambil adalah gambar yang nggak putus-putusnya. Nah ini gambar nilai mutlak untuk Y sama dengan nilai mutlak X. Gambarnya seperti ini gitu ya. Ini cara pertama, cara definisi. Cara kedua. Cara kedua itu pakai yang tiga ini ya. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sama tabel titik bantuan. Berarti Ana mau ambil yang titik potong dengan sumbu X. Ana singkat tipot ya, titik potong. Titik potong dengan sumbu X berarti Ana suruh ganti Y-nya 0. Dari soal yang ini, nilai Y sama dengan nilai mutlak X. Suruh ganti Y-nya 0, berarti 0 sama dengan nilai mutlak X. X-nya berapa sih supaya hasilnya 0 gitu? Udah pasti X-nya 0 ya. Kan nggak ada min 0 nih. Yaudah. Berarti titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, nulisnya gimana? 0,0. Ini tipot sumbu X-nya. Karena ini kebetulan sama sih. Karena dia sama-sama 0 ya angkanya. Tipot sumbu Y pasti sama juga. Tipot sumbu Y, berarti X-nya suruh ganti 0. Berarti Anda buat lagi soalnya ini. Y sama dengan nilai mutlak X, suruh ganti X-nya 0. Berarti Y sama dengan nilai mutlak 0. Nah, nilai mutlak 0 berapa sih? 0 kan? Ya udah, berarti ini titiknya berapa? Zah, emangnya pasti sama ya? Sumbu X, titik potong sumbu X sama sumbu Y itu pasti sama. Ini belum tentu, karena ini kebetulan sama aja. Nanti kita cari contoh lain yang insya Allah dia nggak sama. Jadi tipotnya adalah 0,0. Langkah yang ketiga adalah tabel titik bantuan. Tabel titik bantuannya, sabar ya. Kita gambar ininya dulu, kotak. Titiknya terserah sih sebenarnya berapa aja. Di sini Ana ambil 7 titik aja ya. Ini X, ini Y. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Titiknya terserah berapa aja, tapi kalau bisa sih biar gambarnya itu seimbang. Jadi buat ganjil. Nah, ini kan ada karena di sini Y sama dengan X kan tadi kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu 0 ya. Jadi Ana taruh di sini 0. 1, 2, 3 minus 1. Nah, sekarang ini kita masukkan ke fungsi. Katanya fungsinya kan Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau misalnya Y sama dengan X-nya kita ganti min 3. Y sama dengan X-nya nilai mutlak min 3. Nilai mutlak min 3 itu berapa? 3. Nilai mutlak min 2. 2. Nilai mutlak min 1. 1. X-nya 0. Berarti 0 ya. 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita udah dapat nih titik-titiknya. Min 3,3, min 2,2, min 1,1 dan seterusnya. Barulah kita gambar grafiknya. Ya, kita cek dari sini. Kalau ini kan gambar grafik dari definisi nih. Sekarang kita buat grafik yang dari titik potong yang kita buat.
Pokoknya titik-titiknya menyesuaikan aja ya, karena di sini Ana pakainya 1, 2, 3, berarti ini yang Ana pakai ini aja. Coba lihat titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0,0, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,0, berarti dia Ana buat di sini 0,0. Terus min 3, Anda di sini dulu ya. Min 1,1. Berarti ini min 1 ketemu sama 1. Misalnya di sini gitu. Min 2 sama 2, min 2 sama 2. Terus gitu juga sama min 3. Kalau yang satu lihat, kalau yang satu tetap 1 ya. 2 juga tetap 2, 3 juga tetap 3. Berarti Anda buat dulu gini. Nah, kalau misalnya kita hubungkan titik-titiknya, anggap lurus ya. Jadi gambarnya akan sama kayak yang ini, gitu. Ini pakai cara definisi, ini pakai cara tabel, pakai cara yang ini. Terus yang ketiga adalah cara cepatnya. Alhamdulillah. Cara cepat. Cara cepat gambar itu gimana, Zah? Lihat aja. Pembuat nolnya. Berarti ya, cari pembuat 0, terus cari Y-nya. Maksudnya apa, Zah? Maksudnya gini, misalnya Ana pakai 2 contoh ya. Ini Ana pakai cara cepat semua. Yang pertama, misalnya soalnya. Contoh yang pertama, misalnya soalnya adalah Y sama dengan nilai mutlak X plus 3. Nanti cara yang contoh yang kedua adalah Y sama dengan nilai mutlak X plus 3, beda ya. Jadi kalau ini nilai mutlaknya itu semua, kalau di sini di X aja. Yang pertama adalah cari pembuat 0. Cari pembuat 0. X plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X sama dengan 3-nya pindah ke sana, jadi apa? Min 3. Berarti pembuat 0-nya adalah min 3. Untuk yang ini, kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Untuk yang ini, pembuat 0-nya cari juga. Cari pembuat 0. Ini apa? X doang kan ya. Jadi X sama dengan 0. Ya udah, pembuat 0-nya berapa di sini untuk yang soal kedua? Untuk soal yang kedua, X-nya sama dengan 0. Agak mencong-mencong ya, nggak pakai penggaris. Jadi ceritanya, ini kan ada note-nya cari pembuat 0, terus cari Y-nya. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan nggak setelah nilai mutlak? Setelah ini kan nilai mutlaknya, ada penjumlahan sama pengurangan nggak di soal ini? Nggak ada kan ya? Untuk soal yang ini, setelah nilai mutlak ada penjumlahan dan pengurangan nggak? Ada, plus 3. Berarti lanjutkan ke sini, terus cari Y-nya. Kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan setelah nilai mutlak. Tapi untuk yang ini kan nggak ada nih, udah berhenti di situ. Ini sama aja kayak plus 0 gitu.
plus 0. Dan 0 kan nggak dihitung tuh. Nah, ini kan X sama dengan min 3. Berarti kalau X sama dengan min 3 di mana sih? X sama dengan min 3 berarti Anda buat ke kiri ya. Misalnya ini min 1, min 2, min 3 di sini misalnya. Ana taruh titiknya di sini. Ya udah tinggal garis. Nah, jadi cuma gini doang. Gitu. Untuk yang ini, cari pembuat nolnya. X-nya udah 0. Berarti 0 tambah 3. 0 tambah 3 berapa? 3. Oh, berarti Y-nya 3 nih. Berarti Ana buat di Y3. Y3 kan di sini ya. Buat kayak gini. Udah selesai gambarnya gitu. Udah ada pertanyaan nggak untuk gambar grafik? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, astagfirullah. Kalau nggak ada pertanyaan, lihat di halaman 18. Halaman 18, Ana kerjain soal nomor 1 sama nomor 2 ya. Sebentar. Nomor 1 pertanyaannya adalah titik potong Y sama dengan 2X min 1 titik potong Y sama dengan 2X min 1 dengan sumbu X. Tadi kalau misalnya titik potong dengan sumbu X artinya apa? Ganti Y-nya 0. Berarti di sini kita suruh ganti Y-nya 0 nih gitu. Kalau Y-nya 0 sama dengan nilai mutlak 2X min 1 gitu kan. Ya udah, berarti kan ini suruh cari pembuat nolnya nih. Ya udah, kalau cari pembuat nolnya gimana? Ini 2X min 1 sama dengan 0. Karena ininya 0, makanya cari pembuat 0 ya. Berarti 2X sama dengan 1, pindah ya. Terus X sama dengan setengah. X-nya setengah, Y-nya 0. Berarti titiknya adalah setengah koma 0. Setengah koma 0 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Titik potong Y sama dengan 2X plus 1 dengan sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y apa tadi? Ganti X-nya 0. Ganti X-nya 0, berarti ini Y sama dengan 2 kali 0 tambah 1 gitu ya. Y sama dengan 2 kali 0. 0 tambah 1, berarti Y sama dengan 1. Tadi X-nya 0, Y-nya 1, berarti titiknya adalah 0,1. Jadi jawaban yang E. Nah, ini contoh-contoh soal yang titik potong ya.
Coba misalnya Antuna kerjain soal nomor 5. Titik potong dengan coba ini dicoba ya. Ininya Antuna coba dulu. Untuk grafik insya Allah materi sudah selesai, mungkin latihan aja yang harus diperbanyak atau gimana. Untuk grafik Ana akhiri sampai di sini. Untuk part keduanya Ana mau jelasin tentang persamaan nilai mutlak ya. Untuk part pertama Ana selesaikan sampai di sini, nanti kita lanjut ke part kedua.